Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Farisa Nabila Kifli dan juga rekan saya bernama Samuel Haganta Surbakti dan juga Syahrafi Ahmad Pradika. Kami dari kelompok 6 mata kuliah dasar sistem. Kami akan menjelaskan tentang 7 segment display, khususnya untuk bagian dari truth table, dan juga key map dan penyederhanaannya untuk masing-masing segmen. Lalu kami juga akan membuat logic gates menggunakan circuit first untuk masing-masing segmen. Dan terakhir, kami akan menjelaskan juga tentang gabungan dari semua segmen dengan menggunakan circuit first juga. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu nih apa sih itu 7 segment. Jadi, definisi singkat dari 7 segment adalah sebuah perangkat tampilan yang terdiri dari 7 elemen cahaya berbentuk segmen yang dapat dinyalakan secara terpisah untuk menampilkan angka dan beberapa karakter. Maksudnya itu adalah seperti gambar ini. Jadi nanti 7 segment itu tuh terdapat 7 segmen seperti ini. Segmen ini dilambangkan A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, dan ini G. Nah, nanti kombinasi dari beberapa segmen yang hidup itu akan menghasilkan bentuk angka ataupun karakter. Jadi seperti ini nih. Ini membentuk angka 0. Dan ini adalah gabungan dari segmen A, B, C, D, E, dan F. Nah, jika A, B, C, D, F itu hidup, dia akan membentuk angka 0. Sedangkan ini angka 1. Angka 1 itu gabungan dari segmen B dan juga segmen C yang hidup. Nah, jadi seperti itu dan seterusnya untuk angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi nanti kita ingin menghasilkan suatu gambaran atau suatu angka dari 0 sampai 9. Dan juga ada tambahan. Jadi nanti kita akan juga memunculkan hanya G saja yang hidup atau bentuknya akan menjadi strip. Jadi seperti ini. Jadi karena G saja yang hidup, maka nanti hasilnya itu bakalan seperti bentuk strip. Seperti itu. Jadi tadi juga saya sudah menjelaskan singkat ya prinsip dan cara kerjanya. Jadi memang prinsip dan cara kerjanya itu berdasarkan pada iluminasi dari masing-masing segmen yang diatur untuk membentuk angka atau karakter itu. Jadi dia gabungan siapa saja yang hidup itu akan menghasilkan suatu angka atau karakter. Dari sini kami akan memunculkan angka 0 sampai 9 dan juga strip. Nah, 7 segmen ini memiliki input berupa 4 digit biner. Dan nanti akan kami lambangkan dengan huruf W, X, Y, dan juga Z. Nah, dan juga di sini saya menaruh beberapa contoh dari pengaplikasian 7 segment di dunia nyata. Jadi di sini ada kalkulator dan juga ada jam digital. Nah, kan kalau misalkan kita lihat di kalkulator nih, ini kan untuk membentuk angka 1, 2, 3, dan seterusnya itu kan menggunakan sistem 7 segment. Jadi agar angka ini muncul, ini menggunakan sistem 7 segment. Begitu juga jam digital. Ini supaya muncul angka 6, ini berarti nanti akan ada kombinasi dari segmen A, F, G, C, dan juga E. Jadi ini adalah contoh pengaplikasiannya. Nah, oke. Itu merupakan definisi dan juga cara kerja singkat dari 7 segment. Dan selanjutnya, saya akan membahas tentang segmen A dan juga segmen B. Nanti akan dilanjut oleh teman saya untuk segmen yang seterusnya. Ntar nih, saya hapus dulu. Nah, jadi langkah pertama untuk membuat sirkuit 7 segment, itu kita harus menentukan dulu nih tabel kebenarannya. Jadi, ini tabel kebenarannya. Tadi kan kita punya input 4 digit biner ya.
Jadi 4 digit biner itu tuh melambangkan angka yang ingin kita munculkan gitu. Contoh, misalkan kita tadi pengen memunculkan angka 0 nih. Nah, ini kan kita akan lambangkan WXYZ-nya itu 0, 0, 0, 0. Karena ini kalau ini kan dalam biner. Ini kalau misalkan kita rubah ke desimal, ini hasilnya itu bakalan 0. Terus ini untuk angka 1, ini kan 0, 0, 0, 1. Ini kalau dalam desimal itu 1. Terus ini ada 0, 0, 1, 0. Ini kalau dalam desimal 2. Jadi nanti ini akan memunculkan angka 2. Jadi seperti yang ini nih. Jadi ini untuk sistem untuk memunculkan angka 2 pada gabungan dari 7 segment. Dan ini seterusnya ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Dan ini sebenarnya bisa kita bisa kita tentukan banyak dari kombinasi dari 4 digit biner menggunakan rumus 2n ya. Jadi untuk output itu kan sama dengan 2n. N ini adalah input. Jadi kalau misalkan kita di sini punya 4 digit biner, artinya kita masukkan N itu 4, berarti nanti outputnya itu 2 pangkat 4 atau 16. Makanya dari sini kita punya 16 kombinasi digit biner. Nah, ini kalau misalkan kita lihat, untuk angka 0 sampai 9, itu bervariasi. Karena tadi kan kita pengen munculinnya itu angka 0 sampai 9 dan juga strip kan. Angka 10 sampai 15 itu kan nggak bisa dimunculkan kan dalam 7 segment ini. Jadi makanya untuk input 10 sampai 15 itu kita akan munculkan garis strip atau yang tadi kita inginkan garis strip. Jadi saat garis strip maka nanti hanya G yang nyala. Oleh karena itu kalau kita lihat di truth table untuk 10 sampai 15 itu semuanya 0 dan hanya G saja yang satu atau G saja yang menyala. Nah, jadi seperti ini ya. Ini tadi kan 000. Tadi 000 itu A, B, C, D, E, F, G. Nah, 00 itu kan nanti yang menyala itu A, B, C, D, E, dan F. Nah, untuk itu, untuk A, B, C, D, E, dan F, itu dia bernilai 1, 1, 1, 1, 1, 1, dan sedangkan G 0, gitu. Terus yang satu, tadi kan hanya B dan C saja kan yang menyala. Jadi hanya B dan C yang menyala supaya menghasilkan 1. Makanya di sini hanya B dan C yang satu, sisanya 0. Jadi 1 itu hidup, 0 itu mati untuk segmen ini. Dan begitu juga seterusnya. Nah, jadi ini adalah tabel kebenarannya. Kita harus buat dari 0 sampai 15. Untuk 0 sampai 9 itu yang ingin kita munculkan. Dan 10 sampai 15 itu akan kita ganti menjadi strip. Oke, selanjutnya saya akan membuat K-maps dan penyederhanaannya dan juga logic gates untuk masing-masing segmen A dan juga segmen B. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat dulu tabel K-maps-nya. Dan juga setelah itu kita sederhanakan. Nah, setelah disederhanakan, baru kita buat logic gates-nya menggunakan circuit first. Pertama, saya akan mengerjakan dulu untuk segmen yang A. Jadi, ketika kita mengerjakan segmen yang A, kita hanya fokus kepada tabel yang A dulu saja. Jadi, yang lain tuh bisa kita abaikan dulu. Jadi, kita hanya fokus yang untuk tabel yang A aja. Nah, di sini saya mungkin akan mengingatkan sedikit ya bagaimana cara membuat K-maps. Jadi, pertama kita untuk bagian yang mendatar itu tuh untuk YZ, terus untuk bagian yang ke bawah atau yang menurun itu tuh bagian YX. Sebenarnya bisa ditukar, namun saya akan menggunakan urutan seperti ini. Lalu untuk biar lebih mudah, kita bisa menggunakan biner dulu. Jadi urutan binernya itu adalah 00, 01, 11, 10. Begitu juga untuk yang mendatar sama 00, 01, 11, dan 10. Nah, ingat untuk di min term
kita akan menggunakan minterm di sini. Untuk yang minterm, 0 itu negasi. Jadi, di sini kan WX-nya itu bernilai 0, 0. Karena dia dua-duanya itu 0, maka W dan X itu dua-duanya kita negasi masing-masing ya. Jadi hasilnya itu W negasi dan juga X negasi. Terus selanjutnya nih, 0, 1. 0-nya ini kan ada di W. Berarti hanya W saja yang dinegasi. Berarti nanti hasilnya itu seperti ini. W negasi X. Terus selanjutnya ada 1, 1. Karena di sini nggak ada 0-nya, jadi nggak ada dinegasikan. Jadi hanya WX saja. Terus selanjutnya ada 1, 0. 1, 0 itu kan 0-nya ada di X ya, di bagian X. Makanya nanti X yang hanya kita negasikan. Dan hasilnya itu adalah WX negasi. Dan begitu juga sama seperti yang YZ, mengikuti aturan yang sama. Nah, setelah kita buat seperti itu, kita masukkan nilai kebenarannya atau mati hidupnya sesuai dengan truth table yang sudah kita buat tadi. Kita lihat aja nih yang segmen A, yang lain bisa kita abaikan dulu. Nah, untuk yang segmen A, dia itu hidup untuk angka 0, angka 2, 3, 5, 6, 7, 8, dan juga 9. Itu bisa kita tulis di sini. Jadi dia hidup hanya di angka-angka ini saja. Nah, oleh karena itu, nanti di kolom untuk angka-angka yang tertera di sini, itu kan kita masukkan 1. Karena tadi nilainya itu adalah 1 itu hidup, 0 itu mati. 1 hidup, 0 mati. Nah, pertama nih, ini kan ada angka 0. Dia bernilai hidup untuk angka 0. Kita cari mana sih kolom yang menunjukkan angka 0. 0 itu kan kalau dalam biner kan 0, 0, 0, 0. Kita lihat mana 0, 0, 0, 0. Nah, ini 0, 0. Terus ini 0, 0. Berarti ini kita tarik garis. Oh, berarti kolom ini yang merupakan angka 0. Tadi angka 0 hidup, makanya kita input 1. Terus selanjutnya nih, dia bernilai hidup untuk angka 2. Nah, angka 2 kalau dalam biner itu tuh 0, 0, 1, 0. Kita lihat, mana nih kolom 0, 0, 1, 0. Pertama kita lihat dulu 0, 0. Nah, ini 0, 0. Terus kita lihat 1, 0. Ini 1, 0. Kita tarik garis. Tarik garis. Oh, ternyata di sini. Di sini adalah kolom untuk angka 2. Angka 2 tadi 1. Jadi ini 1. Dan begitu juga seterusnya untuk sampai angka 9. Jadi tadi kan angka 9 nih. 9 itu kan sama aja kayak 1, 0, 0, 1. Kita lihat 1, 0 yang mana? 1, 0, oh ini 1, 0. Terus ini kita lihat 0, 1. Oh ini 0, 1. Kita tarik garis. Nah, ini dia 1. Berarti ini adalah kolom untuk angka 9 dan dia bernilai 1. Karena di aturan truth table tadi dia hidup untuk angka 9. Dan untuk angka-angka lainnya mengikuti aturan yang sama. Nah, setelah kita masukkan angka-angkanya, oh sorry, tadi saya lupa menambahkan. Jadi tadi untuk yang angka 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 itu kan bernilai hidup. Berarti kita masukkan 1. Nah, sisanya itu mati. Jadi kita masukkan angka 0. Nah, setelah kita masukkan seperti ini, kita akan menyederhanakan K-maps yang telah kita buat. Atau pertama kita kelompokkan dulu nih. Kita kelompokkan dulu angka 1 di tabel yang sudah kita buat. Nah, aturan pengelompokannya itu sebenarnya garis besarnya cuma ada 2. Pertama, kita kelompokkan sebesar-besarnya. Jadi kita cari nih, gimana caranya suatu kelompok itu memiliki anggota yang banyak. Jadi pokoknya sebesar-besarnya. Lalu yang kedua, kita akan mengikuti aturan 2 pangkat N. Jadi jumlah anggota per kelompok itu harus mengikuti aturan 2 pangkat N. Jadi nanti hasilnya itu hanya 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Jadi, misalkan nih ya, ini sudah saya buat, sudah saya kelompokkan. Ada kelompok pertama yang saya kasih warna biru tua. Yang ini yang saya lingkarin ini. Ini kan dia anggotanya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4.
4 ini kan masuk kan ke dalam aturan yang kedua atau 2 pangkat N. Jadi dia benar. Nah, misalkan saya pengen buat kelompoknya seperti ini. Nah, yang saya garis merah ini. Ini kan anggotanya ada 1, 2, dan 3. 3 ini kan nggak memenuhi aturan 2 pangkat N. Makanya kelompokan seperti ini salah. Jadi nggak boleh seperti ini gitu. Atau misalkan saya pengen buat ini nih, saya pengen buat kayak gini aja nih. Jadi anggap saja yang warna biru tua ini belum ada ya. Yang warna biru tua ini belum ada. Terus saya pengen kelompokinnya kayak gini aja nih. Kayak gini, terus kayak gini, terpisah. Ini kurang tepat. Karena tadi ingat aturan pertama, kita harus mengelompokkan sebesar-besarnya atau sebanyak-banyaknya. Jadi ini kan bisa kita kelompokkan lagi ya. Jadi kenapa kita harus satu-satu seperti ini? Ini kan kayak kurang efisien gitu. Dan nggak memenuhi syarat yang pertama. Jadi ya kalau bisa kita kelompokkan sebesar-besarnya, langsung aja kita kelompokkan. Ini sebenarnya sudah saya buat ya kelompok-kelompoknya. Ini kan satu 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 satu. Di sini kan dia ada 4 ya anggotanya. Ini kita bisa tandain kelompok 1. Terus selanjutnya ada kelompok kedua. Nah, di sini. Nah, terus dalam pengelompokan K-maps kita bisa mengambil anggota yang sudah ada kelompoknya. Jadi kan yang ini kan belum ada kelompoknya kan tadinya. Kita bisa mengelompokkan dia dengan anggota yang sudah masuk ke kelompok lain. Ini angka 1 ini. Dia kan dia udah masuk kelompok 1, tapi dia bisa masuk kelompok yang baru. Kita bisa sebut kelompok kedua. Lalu selanjutnya kelompok yang ketiga ini. Nah, jadi jika angka satunya itu di pojok, itu bisa kita kelompokkan. Walaupun kita lihat ini kayak ini seperti terpisah, tapi sebenarnya karena dia sama-sama di ujung, ini sebenarnya bisa menyatu gitu. Jadi bisa kita kelompokkan. Makanya nanti yang saya tandai dengan warna pink ini kelompok 3. Lalu selanjutnya kelompok yang terakhir, kita lihat nih ini tinggal sisa 1 yang belum ada kelompoknya. Terus kita lihat mana nih satu atau pasangan yang terdekat. Jadi di sini ada ini. Ada angka 1 di sebelahnya. Ini kita ambil ya. Walaupun dia udah ada kelompok 3, tapi dia nggak apa-apa kita ambil untuk membuat kelompok baru. Ini adalah kelompok 4. Nah, udah jadi seperti ini semua angka 1 udah kita kelompokkan. Dan setelah itu tinggal kita tulis dalam bentuk WX, Y, Z-nya saja. Nah, jadi misalkan nih, untuk kelompok 1. Tapi perlu diingat ya, jadi kalau misalkan nanti kita menemukan bentuk seperti ini bernilai 1. Nih, bentuk seperti A plus A negasi sama dengan 1. Nah, kalau misalnya kita nemu bentuk seperti ini bisa kita langsung coret saja atau kita bisa langsung eliminasi. Yang misalkan nih, YZ dan YZ negasi. Kan bentuk seperti ini itu ada di Z kan? Nih Z sama Z negasi. Kita bisa langsung coret aja Z-nya. Terus kita masukkan Y. Jadi di sini kita masukkan Y. Terus kita lihat nih yang bagian ininya, yang untuk bagian menurunnya atau untuk bagian WX-nya. WX-nya ini kan bentuk seperti A plus A negasi ini dia ada di X. Berarti X-nya bisa langsung kita coret aja. Sisanya W. W-nya kita tulis. Berarti nanti penyederhanaannya hasilnya itu adalah W negasi Y untuk kelompok yang pertama. Ini udah saya tulisnya di sini. Ini dia. Terus selanjutnya untuk kelompok yang kedua nih. Untuk yang kelompok kedua kita lihat YZ-nya. YZ-nya ini kan bentuk Y negasi Y-nya seperti yang ini ya. Jadi kita langsung coret aja Y-nya. Sisa Z. Kita tulis Z. Terus untuk WX-nya, karena WX ini dia cuman 1 ya, untuk kelompok kedua, makanya langsung ditulis aja WX. W negasi X. Nah, jadi nanti untuk kelompok kedua, penyederhanaannya tuh bakal seperti ini. Ini udah saya tulis di sini. Nah, dan untuk kelompok yang ketiga dan keempat mengikuti aturan yang sama. Misalkan kelompok keempat nih, ini kan
YZ-nya, untuk YZ-nya kan Z-nya yang bisa kita coret, terus sisa Y negasi, terus WX-nya kita masukin. Jadi nanti penyederhanaan dari kelompok 4 itu adalah WX negasi, Y negasi, atau ini. Dan seterusnya bakal begitu. Jadi aturannya bakalan sama. Jadi itu secara singkat aja bagaimana cara menyederhanakan K-maps. Seperti ini, bisa dilihat dulu. Saya akan hapus biar terlihat lebih rapih. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, setelah kita menyederhanakan K-maps, kita bisa lanjut untuk membuat logic gates-nya di circuit first. Nah, jadi ini untuk logic gates untuk segmen yang A. Ini seperti ini. Oh my god. Okay. Jadi ini adalah logic gates untuk segmen yang A. Nah, jadi seperti ini ya, bisa kita lihat. Jadi pertama kita masukin dulu inputnya itu kan adalah 4 buah biner yang kita lambangkan sebagai W, X, Y, Z. Jadi kita ada inputnya 4 nih. Jadi W, X, Y, dan juga Z. Terus nanti jadi caranya itu sebenarnya kita buat, ini kan di sini ada 4 ini ya, ada 4 N. Jadi kan di sini jadi 4 kelompok N ini atau W negasi N X negasi itu kan suatu kelompok N ya, kita sebutnya kelompok N aja. Jadi kan di sini ada 4, terus ini semuanya kita gabungkan dengan OR. Nah, berarti sini kita bisa buat dulu 4 N sini. Lalu nanti setelah itu kita akan buat OR yang bisa menerima 4 input. Jadi ini bakalan kita kelompokkan 4 N yang sudah kita buat. Jadi seperti ini aja singkatnya. Dan nanti ini akan menghasilkan ini. Jadi ini adalah outputnya. W negasi, X negasi, plus W negasi, Y negasi, Z negasi, dan seterusnya. Lalu, kita bisa lihat nih, kita bisa menguji kebenaran dari logic gates yang telah kita buat. Kita berpatokan dengan truth table yang sudah kita buat. Jadi misalkan nih, kita masukkan input 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Nah, dalam truth table, 0, 0, 0 ini akan bernilai 1 untuk yang segmen A. Kita lihat, apakah outputnya 1? Oh, ternyata benar, outputnya 1. Lagi nih sampai semuanya. Yang pertama, yang 1 nih. 0001, hasilnya itu adalah 0. Apakah benar sesuai dengan truth table? Benar. Terus 0010, 0010. Apakah benar sesuai dengan truth table? Benar juga. Hasilnya 1. Terus 0011, benar, hasilnya 1. 0100, 0100, dia juga benar, hasilnya 0. 0101, dia bernilai 1, benar. 0110, bernilai 1, sesuai dengan truth table. Terus 0111, dia bernilai 1, sama. Terus 1, maaf, 1, maaf tadi ada kesalahan sedikit. Bentar, saya akan buat lagi ini di sini. Oke, sabar. Nah, oke. Di sini buat. Oke. Nah, jadi kita lihat lagi tadi sampai 011. 011, hasilnya benar 1. Terus 100, hasilnya benar 1. 1001, hasilnya 1, benar. Dan seterusnya harusnya hasilnya 0 semua nih. 1010, benar 0. 1011, hasilnya 0, benar. 1100, benar. 1101, hasilnya 0, benar.
1110 hasilnya juga 0 dan juga 11111 hasilnya 0 benar. Nah, karena dia sesuai semua dengan truth table yang kita buat, maka logic gates yang telah kita buat itu bernilai benar gitu. Seperti ini. Jadi ini untuk yang A. Nah, selanjutnya saya akan membahas segmen yang B. Nah, mungkin segmen B nggak terlalu saya jelasin lagi karena tadi saya sudah lumayan menjelaskan prinsip membuat keymaps untuk yang segmen A. Jadi sama seperti segmen B, pertama kita buat dulu tabelnya, terus kita masukkan ini WX untuk menurun dan ini Z untuk mendatar. Terus setelah itu kita masukkan angka 1, dan kalau kita lihat di segmen B, jadi untuk segmen B kita bakal fokus ke segmen B aja. Nanti untuk segmen B itu kan bernilai hidup, itu tuh untuk 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, dan 9. Nah, ini dia bernilai hidup untuk angka-angka ini. Makanya nanti untuk kolom, untuk angka-angka ini, bakalan kita kasih angka 1. Sisanya itu mati. Jadi sisanya itu bakalan kita kasih angka 0. Setelah itu kita kelompokkan dengan aturan yang sama seperti tadi. Ini jadi in total ada 4 kelompok ya yang bisa kita buat. Terus setelah itu, nah selanjutnya setelah itu kita akan kelompokkan. Jadi ini total ada 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 kelompok. Nah, jadi ini ada kelompok pertama. Tadi saya lupa lupa membulatkannya ya. Jadi di sini ada kelompok pertama. Terus sini ada kelompok kedua. Ini ada kelompok kedua. Terus ini, nah jadi kan di sini yang hitam ini kan dia ada di pojok ya, atau ada di bawah, ada di bawah pojok sama di atas pojok. Berarti ini bisa kita kelompokkan dua-duanya. Seperti ini. Di atas bawah ini bisa kita kelompokkan. Ini untuk kelompok yang ketiga. Terus sisanya itu ada yang warna pink ini kelompok yang keempat. Nah, setelah kita kelompokkan semua, sama seperti tadi, kita tulis dalam bentuk WXYZ-nya, nanti hasilnya itu bakalan seperti ini. Setelah kita menemukan hasilnya seperti ini, kita langsung saja buat logic gates-nya di circuit first. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang logic gates untuk segmen yang B. Jadi sini sudah saya buat ya logic gates-nya. Jadi nanti kita kan sudah punya input 4 biner yang kita lambangkan dengan WXYZ. Jadi sini kita taruh inputnya tuh 4. Terus di sini nanti hasilnya itu adalah satu outputnya yang berupa W negasi X negasi plus W negasi Y negasi Z negasi plus X negasi Y negasi plus W negasi YZ. Jadi ini menyesuaikan tadi penyederhanaan keymap yang sudah kita buat untuk yang segmen B. Nah, di sini bisa kita langsung uji saja apakah logic gates yang kita buat itu bernilai benar. Pertama, 0, 0, 0. Hasilnya itu adalah 1. Apakah sesuai dengan truth table yang kita buat? Ternyata sesuai. Terus 0, 0. Ya. Terus 0, 0, 1. Hasilnya 1 sama. Terus 0, 0, 1, 0 hasilnya 1. 0, 0, 1, 1 hasilnya 1. Terus 0, 1, 0, 0 hasilnya 1. Lalu 0, 1, 0, 1 hasilnya itu 0 sama dengan truth table. 0, 1, 1, 1, 0 hasilnya juga 0. Terus 0, 1, 1, 1 hasilnya itu 1. 1, 0, 0, 0 itu hasilnya 1. 1, 0, 0, 1 itu hasilnya 1. 1, 0, 1, 0 itu hasilnya 0. Sama ya sama seperti dengan truth table, lalu seterusnya itu bakal 0. Jadi 1, 0 1, 0 1, 1 itu hasilnya 0. 1, 1, 0, 1 hasilnya 0. 1, 1, 1, 0 hasilnya juga 0. Dan juga 1, 1, 1 semua hasilnya 0. Jadi karena semua input yang telah tadi kita masukkan itu hasilnya sesuai dengan truth table yang kita buat tadi,
Oleh karena itu, logic gates yang telah kita buat ini bernilai benar atau mungkin valid logikanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaraffi Ahmad Pradika dan sini saya akan mempresentasikan tentang tabel kebenaran yaitu dari lampu C dan lampu D. Oke. Jadi di sini kita punya lampu C dan lampu D. Yang di sini kita ada pengelompokannya. Jadi saya jelasin dulu yang menyala itu di bagian mana saja, yaitu bagian 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kenapa 0, 1, kenapa nggak langsung 3-nya di sini? Karena untuk pengkabelannya dari sananya kita harus melengkap bila ini 0, 1 berarti di sini 3. 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu, guys. Dari sananya. Oke. Untuk selanjutnya saya di sini akan menjelaskan pengelompokannya bagaimana. Oke, pengelompokannya di sini kita bisa lihat ada X negasi dan Y negasi. Oke, kita cari. Di sini berarti yang X negasi dan yang Y negasi hanya di bagian sini, guys. Berarti bawah dan atas, guys. X negasi dan Y negasi. Oke, dan di sini ada pengelompokan yaitu W negasi dan Z. Oke, W negasi dan Z ini kita bisa mengelompokkannya dari W dan Z ya. Berarti di sekitar sini, guys. Oke, ini sudah dikelompokkan dan di sini kita lihat ada W negasi dan X. Nah, W negasi dan X berarti di bagian sini aja. Oke, untuk key map-nya dan percobaan lampu C-nya saya akan tunjukkan nanti. Oke. Untuk lampu D di sini kita ada yang nyala itu input dan outputnya 0, 2, 3, 5, 6, 8, dan 9. Nah, pengelompokannya yaitu negasi X, negasi Y, negasi Z, yaitu bagian sini dan sini, dan W negasi X, negasi Y itu ada di bagian sini. W negasi X dan Z, berarti dua ini, dan negasi W, negasi W, negasi X dan Y berarti di bagian sini, guys. Dan yang negasi W, Y, Z, nah negasi W, Y, Z ini ada di pengelompokannya yaitu di W terus dan Y, Z, berarti di sini satu aja, nggak dua, guys, sorry, dua. Ini adalah negasi W, Y, dan negasi Z. Nah, untuk yang kelima pengelompokannya ada di negasi W, X, sama negasi Y dan Z, yaitu sini aja satu, guys. Oke, untuk pembuktian circuit first-nya, gerbang logikanya, kita akan langsung ke ini dia. Nah, circuit first. Oke, jadi di tabel kebenaran kita mau membuktikan apakah inputnya kita sudah benar di sini dan akan hasilnya seperti ini 0. Nah, kita coba mau input 1001-nya di Z. Oke, kita nyalain Z-nya, kita matiin semuanya. Oke. Lihat di sini, berarti ini terbukti ya kalau 001 itu adalah 1 hasilnya, outputnya, Untuk yang lampu D, kita akan membuktikan tabel kebenarannya yaitu kita coba yang ini, 0101. Nah, inputnya adalah 1. Apakah benar di D inputnya 1? Benar. Nah, sekian dari saya. Seperti itulah pembuktian dari tabel kebenaran dan output dan input dari lampu C dan lampu D. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Samuel Surbati dari kelompok 6. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tabel kebenaran dan petekar not dari output lampu F dan output lampu G. Kita mulai. Di sini saya mempunyai
lampu F. Jadi lampu F ini akan menyala hanya pada inputnya 0, 4, 5, 6, 8, dan 9. Kita akan memasukkan angka 1 pada bagian tabel yang berangka ini. Dan berikut adalah tabel kernetnya. Kita akan mengelompokkan angka-angka 1 pada tabel ini. Oke, kita mulai dari angka ini. Kita akan kelompokkan. Jadi kelompok ini mempunyai nilai yaitu W, X bar, dan Y bar. Oke, kita lanjut ke kelompok yang ini. Ini bernilai W bar, X, dan Y bar. Yang ketiga, kelompok yang vertikal ini bernilai W bar, Y bar, dan Z bar. Dan yang terakhir adalah kelompok yang dari ujung ke ujung ini, yaitu W bar, X, dan Z bar. Oke, jadi nilai kebenaran dari output F itu adalah W X bar, Y bar, atau W bar, X, Y bar, atau W bar, Y bar, Z bar, atau W bar, X dan Z bar. Oke, kita akan menuju ke circuit first untuk melihat sirkuitnya. Oke, jadi di sini saya mempunyai sirkuit lampu F. Jadi kita akan menggabungkan W, X bar, dan Y bar ini dengan logika N. Begitu juga dengan yang ketiga setelahnya ini. Dan nantinya kita akan menggabungkan nilai itu menjadi satu dengan logika OR. Jadi contohnya saja kita akan lihat. Jadi harusnya pada nilainya pada input 7 atau 0111 lampu F akan bernilai 0. Kita coba. Pada output 7 dia akan bernilai 0. 0111 dia akan bernilai 0. Jadi begini adalah sirkuit dari lampu F. Lanjut, kita akan langsung ke petekar not bagian G. Jadi output lampu G ini hanya akan menyala pada inputnya itu 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 sampai 15. Jadi kita akan memasukkan angka 1 pada bagian tabel yang bernilai ini. Dan begini adalah tabelnya. Kita akan mengelompokkan angka 1 ini lagi. Jadi di sini saya mempunyai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang mempunyai 8 anggota ini. Langsung saja. Oke. Dari sini kelompok ini bernilai X dan Y bar. Oke. Kelompok kedua yang ini kelompok ini bernilai X bar dan Y. Kelompok ketiga yang vertikal ini, kelompok ini bernilai Y dan Z bar. Dan yang terakhir ya kelompok yang anggotanya 8 yang ini bernilai W. Jadi nilai kebenaran dari output lampu G itu adalah Y Z bar atau X bar Y atau X Y bar atau W. Kita akan langsung ke circuit first untuk melihat sirkuit dari lampu G ini. Seperti ini. Jadi kita akan menggabungkan Y dan Z bar ini dengan logika dan begitu juga dengan yang ketiga dan begitu juga dengan yang ketiga setelahnya. Dan nantinya output dari ini akan kita gabungkan pada logika OR. Jadi contohnya itu kita buka tabel kebenarannya. Misalnya pada input 0110 atau inputnya 6
ya, itu akan menghasilkan output G itu 1, jadi G-nya nyala gitu. Kita akan coba di sirkuit first kita. Pada inputnya 6 atau 0110 itu akan bernilai 1 atau menyala. Kita coba 0110, dia akan bernilai 1. Jadi pas ya. Jadi sirkuit lampu G ini kita benar. Ya, jadi begitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Jadi tadi yang sudah kita terangkan itu kan per segmen, sirkuit untuk per segmennya. Jadi nanti hasil akhirnya kita akan gabungkan semua sirkuit per segmen yang telah kita buat menjadi satu kesatuan. Nah, satu kesatuan itu nanti akan menghasilkan output berupa angka 0 sampai 9 dan juga strip. Jadi seperti ini adalah satu kesatuan yang telah kita gabungkan semua. Jadi misalkan kita pengen angka 0 nih. Jadi kita coba masukkan input 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa angka yang tertera itu adalah 0. Terus misalkan kita pengen buat angka 1. Berarti 001. Angka 1. Terus angka 2. Nah, 2. Terus misalkan kita pengen buat angka 5. Kita masukin 0, 1, 0, 1. Angka 5. Nah, jadi nanti dia akan menghasilkan angka 5. Nah, jadi seperti ini adalah gabungan atau hasil akhir dari segmen-segmen yang telah kita rancang.